Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua, salam hyper grace dari Bapa kita Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih-Nya melimpah tanpa batas buat kita, menebus kita dengan cintanya tanpa syarat, anak-anak yang dikasihinya, yang telah ditentukannya sejak dari semula sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program acara kali ini, Christ Ambassador Fellowship Bible Study atau CBS. Dan kali ini dengan topik bahasan, apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan? Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung dengan Christ Ambassador Fellowship Bible Study kali ini. Saya ucapkan damai sejahtera buat kita dari Bapak Yesus yang terus menyapa kita dan selalu hadir di dalam kita sebab Dia adalah Allah Immanuel. Senang sekali kita boleh berjumpa dan mengadakan acara ini semata-mata menjadikan sarana dan wadah kita untuk belajar serta sharing kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kita akan siapkan pikiran kita, hati kita, siapkan juga catatan, bahkan mungkin ada pertanyaan serta sanggahan, Bapak Ibu boleh ajukan di line chatting yang tertera di bawah ini, dan sambil mencantumkan nama Bapak Ibu sebentar. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita akan buka rangkaian acara ini. Sebelum itu kita akan nyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan, dan setelah kita akan berdoa membuka rangkaian acara ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab segala sesuatu berasal dari Dia, termasuk waktu yang sedang kita nikmati saat ini. Kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, sebab kita orang-orang yang telah menikmati kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan khususnya hari ini yang diadakan bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala hormat, pujian, sembah hanya layak bagimu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas cinta-Mu yang besar, yang melimpah dan tak terukur dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami saat ini. Dan Kau turut bekerja, campur tangan, mendatangkan kebaikan. Sampai selesai acara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan Engkau pakai saat ini. Menyatakan kebenaran, menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya semua kami sudah diurapi oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itulah ialah Engkau menerima pujian, penghormatan kami Tuhan.
Namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang diagungkan, diceritakan, dan disiarkan dalam persekutuan kami saat ini. Kami bersyukur Engkau memakai kami semua, Tuhan. Dan kami alaskan persekutuan ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama Tuhan kami satu-satunya, penolong kami, juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Namanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di studio, CBS telah bergabung dengan kita semua para pemateri. Ada Pastor Jerry Eling, Pastor Dr. Paulus Miss MPDK Master Teologi, dan Pastor David Korengke, bersama dengan moderator kita, Bapak Erik Rarumangkai, dan operator Pak Stanley Sepang, dan saya sendiri MC Ibu Jane Mawi. Saya ajak kita langsung bergabung dengan mereka di studio. Saya berikan kesempatan kepada moderator untuk menuntun acara ini. Silakan moderator Bapak Erik Rarumangkai. Terima kasih Bu Jane. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Cafe Bible Study yang diselenggarakan oleh komunitas Cafe Manado Christ Ambassadors Fellowship. Pada kesempatan sore hari ini, seperti yang sudah diumumkan, kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan dan bagaimana pembahasan selanjutnya? Kita akan segera bersiap-siap saja untuk mendengarkan disampaikan oleh para pembicara pada sore hari ini. Yang kesempatan pertama kita akan berikan kepada pastor tuan rumah kita, Pastor Jerry Elim. Kami persilakan Pastor Jerry. Terima kasih Pak Moderator, Pak Erik. Ya, salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apakah gereja akan memasuki atau masuk ke dalam hari Tuhan. Paling tidak ada 3 term yang perlu kita ketahui. Pertama, gereja, kemudian kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan hari Tuhan. Nah, kita sama tahu bahwa kata gereja berasal dari kata eklesia, dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu ek dan kaleo. Ek artinya keluar dari habitat, dari kumpulan awal, kemudian kaleo itu dipanggil dengan menyebut namanya, dipanggil dengan suara keras, dan disebutkan nama pribadi yang dipanggil tersebut. Untuk tujuan, yaitu memberitakan kabar baik atau Injil kasih karunia. Mungkin saudara hanya sekedar mengetahui bahwa gereja itu dipanggil keluar dari gelap ke terang. Ya, dipanggil orang-orang berdosa dipanggil keluar. Ya, secara singkatnya begitu, tetapi yang lengkapnya adalah pribadi-pribadi yang dipanggil Kristus dengan menyebut nama masing-masing untuk memberitakan kabar baik atau Injil kasih karunia. Jadi gereja punya tugas. Semua kita setelah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, dari dunia ini, kepada Yesus Kristus, ke dalam kebenaran Kristus, kita punya tugas, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita tidak menawarkan Injil kasih karunia, tetapi memberitakan, memproklamasikan, mendeklar Injil kasih karunia. Berita tentang Yesus Kristus kita harus sampaikan. Bukan kesaksian kita, tetapi cerita tentang Kristus seutuhnya. Nah, sekarang ketika dunia bergejolak, ketika pandemi COVID
yang belum bisa ditebak, diprediksikan, diramalkan kapan berakhirnya. Dunia semakin meresahkan, kejahatan semakin meningkat, dunia semakin membuat orang cemas, galau, jadi paranoid. Nah, jadi pertanyaan untuk kita semua, ya khususnya kepada orang-orang percaya atau bagi orang-orang percaya, apakah gereja sudah semakin dekat dengan hari kiamat? Atau apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan? Nah, sehingga ada banyak juga tafsiran-tafsiran yang spekulatif. Ya, banyak penafsir-penafsir dadakan muncul ya, memberikan komentar-komentar teologis ya di masa-masa yang serba galau dan bimbang, yang masa-masa kecemasan ini. Ada banyak ajaran-ajaran yang simpang siur. Berita tentang microchip dipasangkan anam-anam, ya semuanya lebih membuat banyak orang menjadi takut, khususnya orang Kristen. Tapi ingatlah, Injil adalah kabar baik. Ketika Anda mendengarkan kabar atau berita yang meresahkan, itu bukan Injil. Ya, prinsipnya begitu. Injil itu pasti kabar baik. Ya. Nah, kabar baik apakah yang akan kita dengar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, ketika kita belajar firman Tuhan? Mari kita baca dalam 2 Tesa 2 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita lihat bersama atau bisa ditampilkan di layar. 2 Tesa 2, oke saya baca dari sini saja. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, perhatikan, Paulus menyebutkan, ya, penulis surat kepada jemaat di Tesalonika, yaitu Paulus sendiri, mengatakan bahwa kedatangan Tuhan kita dan hari Tuhan ini ada 2 term yang berbeda, ya. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu hari Tuhan, ya. Ini 2 hal yang berbeda yang harusnya kita bisa cermati bersama. Kedatangan Tuhan itu satu hal yang mendahului hari Tuhan, ya. Atau tidak bersamaan dengan hari Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus itu dalam rangka menjemput kita, ya, menepati janjinya bahwa Dia akan kembali menjemput orang-orang percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji. Nah, sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah suatu hal yang berbeda dengan hari Tuhan, maka
seharusnya kita dapat melihat perbedaan yang jelas. Kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita, menyingkirkan kita dari hari Tuhan yang merupakan hari pembalasan atau murka Tuhan. Ya. Mendekati saat-saat perpisahan dengan murid-muridnya, Yesus merasa sangat sedih, demikian juga dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya bertanya, kalau saudara bisa buka di dalam Matius 24 ayat 3, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Kapan Yesus kembali? Ya, Yesus tidak menjawab secara eksplisit atau saklek menjawabnya, terang-terangan menjawabnya bahwa tahun 2020 misalnya, ya, jam sekian kita akan datang. Ya, tidak. Tetapi Yesus mengatakan lihat saja tanda-tanda. Ya, lihat saja tanda-tanda. Ya. Dan inilah kita belajar untuk melihat tanda-tanda. Ada peperangan, ada bencana, ada sampar, ada berbagai penyakit yang menakutkan, ada ancaman-ancaman yang begitu menakutkan. Ya. Tetapi kok belum datang-datang, ya. Ada tanda, banyak sekali tanda akhir zaman ini atau mendekati kesudahannya, tapi kok belum datang-datang. Nah, saya mau kasih tahu ada dua hal yang menyebabkan Yesus belum datang. Ya. Alkitab mengatakan semua harus digenapi dulu, nubuatan semuanya harus digenapi, baru dia datang. Nah, antara lain, coba mari kita kembali baca dulu di 2 Tesah 2 tadi, oke? Kita kembali dulu. Jangan kamu, ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya. Jadi ini jelas ketika sudah banyak tanda yang kita lihat atau tanda-tanda yang kita lihat, kok kenapa Yesus belum datang juga? Kenapa si pendurhaka belum muncul juga? Ya. Nah, si pendurhaka belum muncul sampai saat ini atau pemimpin antikris belum muncul sampai saat ini. Ya. Itu karena satu, ada yang menahan. Nah, pertanyaannya, apa atau siapakah yang menahannya? Beberapa teolog menafsirkan atau beberapa pendeta menafsirkan bahwa yang menahan ini adalah orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus rajin berdoa, jadi Tuhan masih menahan munculnya si pendurhaka. Tetapi ketika saya memeriksa morfologi atau gramatikalnya, kata apa yang menahan, kamu tahu bahwa apa yang menahan, ya. Apa yang menahan itu bentuknya definite artikel
dalam morfologinya, kemudian bentuknya singular dan neuter atau netral, dan tidak berjenis kelamin, ya. Dia netral. Ya. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan Sorga, coba mari kita lihat. Matius 24 ayat 14. Ya, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kalau saudara memeriksa lagi Injil Kerajaan ini dalam bentuk definite artikel, singular, dan neuter atau netral. Sehingga ini berkaitan erat dengan yang menahan. Nah, Injil Kerajaan Sorga belum sampai ke seluruh dunia. Nah, artinya tugas gereja belum selesai. Gereja dipanggil secara khusus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Ya. Berarti tugas gereja belum selesai, mendekati selesai. Jadi masa-masa yang sukar ini hanyalah masa-masa akhir dari pelayanan gereja atau masa-masa akhir dari tugas pemberitaan kabar baik. Injil akan sampai ke seluruh dunia. Ini adalah masa-masa akhir dari era anugerah atau kasih karunia. Makanya kenapa sekarang banyak orang mengumandangkan tentang hyper grace. Ya, nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi itu pertama, Injil belum sampai ke seluruh dunia. Kedua, belum genap orang-orang yang mati syahid atau para martir. Ya. Mari kita lihat mereka yang menjadi martir itu di Wahyu, ya, kalau saya tidak salah ingat, Wahyu 6 ayat 10 sampai 11. Silakan. Wahyu 6 ayat 10 sampai 11. Nah, perhatikan. Pada waktu pembukaan materai kelima, jiwa-jiwa yang sudah jadi korban, mati karena nama Yesus Kristus, karena kebenaran Injil, mereka mengatakan begini, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dua hal ini menjadi alasan Alkitabiah, Yesus belum datang, hari Tuhan belum tiba. Ya, para martir belum cukup jumlahnya, harus genap dulu. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka materi pengantar ini sampai di sini dulu. Nanti mungkin akan ditambahkan, dilengkapi dalam ruang interaksi. Saya mau kasih tahu bahwa Kristus tidak akan membiarkan siapapun pribadi yang ditebus dengan darahnya masuk dalam masa tribulasi atau hari Tuhan. Ya, hari Tuhan itu begitu mengerikan. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Moderator, mari kita coba lihat dulu Yoel pasal 2. Ini tentang hari Tuhan. Yoel pasal 2. Ya, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita
dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ya. Ini hari pembalasan. Ya. Yesaya 13 ayat 6. Coba dilihat Yesaya 13 ayat 6. Jadi tadi Yoel adalah nabi kecil. Ya, ada sekitar 5 nabi kecil memberitakan tentang hari Tuhan, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan, dan ada 3 nabi besar yang memberitakan juga tentang hari Tuhan. Dalam perjanjian baru, Matius, Lukas, dan Petrus mengatakan tentang hari Tuhan. Ya. Yesaya 13 ayat 6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Itu pemusnah. Ya, ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang berdosa atau orang-orang yang berdosa. Dan hari Tuhan begitu mengerikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita? Ya. Apakah kita hidup masih seenak-enaknya? Ya. Alkitab mengatakan kita harus hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau saudara membaca di 2 Petrus 3 ayat 10, ya. Coba kita lihat dulu. Atau ayat 9 mulai, 2 Petrus 3, ya, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang mengatakan atau yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, perhatikan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang mempercepat hari Allah. Ya. Alkitab menegaskan bahwa betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena itu akan menjadi hari yang sangat mengerikan. Ya. Kemudian, yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, mungkin saudara bertanya, sekarang tuh orang dilarang ya untuk bertemu ya. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Kita tidak bertemu secara fisik, tetapi masih bisa bertemu untuk belajar lewat medsos atau online ya, live streaming. Ya, coba kita baca dulu Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Oke, sebab jika kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya atau melakukan pertemuan ibadah tersebut menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Kalau tidak bisa beribadah face to face, bertemu muka langsung physically, ya, bisa cipika-cipiki. Hal yang kedua, kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Ya, itu kita mempercepat kedatangan hari Tuhan dan sekaligus mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Ada dua hal lagi yang akan terjadi dan peristiwa tersebut itu bagaikan pencuri. Tidak disangka-sangka, seperti pencuri. Pertama, kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua adalah hari Tuhan. Hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Ya. Nah, kalau seperti pencuri sifatnya, berarti kita harus tetap waspada, berjaga-jaga, hiduplah di dalam kekudusan. Saya kembalikan dulu ke Pak Erik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pastor Jerry. Ada sudah memberikan pengantar bagi kita untuk memasuki topik utama, apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di studio tadi sudah disampaikan oleh MC, juga sudah hadir Pastor David Korengkeng, MPDK, yang nanti kita akan berkenalan langsung dengan Pastor David. Berkenalan secara singkat, lalu Pastor David juga akan menyampaikan apa. Shalom, selamat sore Pastor David. Selamat sore. Ya, Pastor David, selamat datang di acara CBS Cafe Bible Study di Cafe Manado ini dalam siaran langsung online. Tadi kita sudah diantar oleh Pastor Jerry Elling, namun sebelum kami berikan kesempatan kepada Pastor David, baiklah Pastor David memperkenalkan diri dulu secara singkat, Pastor, lalu berdomisili di mana dan kegiatan atau aktivitas hari-hari itu seperti apa. Silakan Pastor David. Oke, terima kasih. Seperti sudah disampaikan tadi, Shalom saudara. Ya, nama saya David Korengkeng, tepatnya saya berasal dari Manado. Hari ini saya berada di Papua, tepatnya di Jayapura. Saya sebagai gembala sidang dari Gereja Bethel Indonesia di Jayapura. Dan saya juga sebagai gembala sidang dari Gereja Bethel Indonesia yang ada di Pekanbaru. Aktivitas saya sebagai seorang pengajar di beberapa sekolah tinggi teologi. Yang pertama ada di STT Bethel di Jayapura. Dan juga ada STT Agape, STT GPD Agape yang ada di Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Saya istri 1, anak 2. Sampai hari ini sebagai gembala sidang di sekarang lagi menetap nih, kebetulan lagi berada di Jayapura. Saya kira itu saja yang saya patut perkenalkan. Buat moderator, saya persilakan bisa mengambil alih. Ya, terima kasih Pastor David. Kami persilakan sepenuhnya kesempatan ini bagi Pastor David untuk menambahkan ataupun mengembangkan ataupun menyampaikan apa yang Pastor David sudah siapkan mengenai topik kita pada sore hari ini. Apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan? Kami persilakan Pastor David sepenuhnya. Oke, saya melihatnya seperti ini. Melihatnya seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Kalau bisa ditampilkan, ya. Di situ dijelaskan dari keterangan dari pasal 4 tentang kedatangan Tuhan. Kemudian setelah itu ini apa itu? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya begini, saudara-saudara.
Maksudnya adalah yang kita perlu ketahui, apa itu hari Tuhan itu? Dan untuk siapa hari Tuhan ini? Seperti itu. Seperti sudah dijelaskan oleh Pastor Jerry Elim bahwa beda antara kedatangan Tuhan dan hari Tuhan. Sudah dijelaskan tadi di depan. Jadi kalau kita bicara tentang hari Tuhan, itu berarti adalah hari penghukuman buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau buat orang-orang yang tidak terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat bangsa Israel dengan tujuannya. Apa tujuan hari Tuhan bagi bangsa Israel? Yaitu pemurnian bangsa itu. Terus apa hari Tuhan bagi orang-orang yang tidak terpilih? Hari Tuhan bagi orang yang tidak terpilih adalah seperti sudah jelaskan tadi adalah penghakiman. Sebelum atau mendahului hari Tuhan ini, seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 11 dikatakan gereja Tuhan itu sudah diangkat ketika hari Tuhan menjelang. Seperti itu. Jadi gereja Tuhan itu tidak ada pada fase, ada pada masa tribulasi atau pada hari Tuhan. Ya, saya tidak akan berkomentar panjang hari ini, malam hari ini nanti kita akan discuss lagi, tapi yang pasti adalah dengan tegas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 karena Allah tidak menetapkan kita. Kita di sini adalah Rasul Paulus dan seluruh anak-anak Tuhan. Kalau pada saat ini ditulis adalah umat Tuhan yang menerima surat ini atau anak-anak Tuhan secara keseluruhan atau mewakili anak Tuhan. Semua itu tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui dari penjelasan ayat ini bahwa umat Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, baik common grace maupun special grace, dia mengalami rapture sebelum terjadinya hari Tuhan. Saya kira itu saja yang saya patut sampaikan hari ini. Nanti lebihnya kita akan berdiskusi bagaimana dan mengapa. Nah, kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Moderator. Ya, banyak terima kasih Pastor David. Kebetulan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, karena sudah ada pengantarnya dan juga sudah ada tambahan penjelasan dari Pastor David. Mari kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Apakah dapat dikatakan itu adalah hari penghakiman? Nampaknya pertanyaan ini baru saja dibungkus lagi dengan lebih ketat oleh Pastor David barusan. Apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan dan apakah itu adalah hari penghakiman? Ya, bisa dikatakan hari penghakiman untuk orang-orang yang tidak terpilih, orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan sendiri. Tetapi kalau misalnya Pastor Jerry akan menambahkan, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi yang lebih tepatnya hari Tuhan itu bukan sekedar hari penghakiman, tetapi hari penghukuman. Ya, sekali lagi hari Tuhan adalah hari penghukuman. Yeremia 46 ayat 10, hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Ya. Alkitab mengatakan lagi di Yeskiel 30 ayat 3, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Ya. Nah, jadi hari Tuhan adalah hari murka Tuhan, hari pembalasan ya dari pihak Tuhan atas dosa-dosa manusia yang sangat luar biasa. Di Yoel 2
Silakan dibuka. Yoel 2 mengatakan matahari akan berubah menjadi gelap, ayat 31 maaf. Gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat itu. Ya. Ini Yoel, ya. Kemudian di Amos, hari Tuhan itu, Amos mengatakan jangan menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan bagimu? Ya, karena hari Tuhan itu memang sangat penuh dengan murka, dan Alkitab mengatakan ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya. Begitu mengerikannya hari Tuhan sehingga tidak ada satupun yang bisa melewati. Ya. Nah, bersyukurlah kita disingkirkan. Hari Tuhan atau yang disebutkan dalam bahasa teologianya masa tribulasi. Nah, ada beberapa golongan gereja denominasi yang mengatakan bahwa masa tribulasi atau hari kesusahan besar atau hari Tuhan itu hanya 3,5 tahun. Tetapi kalau kita melihat dari Daniel pasal 9 ayat 25 atau ayat 24 mulai, silakan. Ya. Jadi kita melihat berapa lama sih hari Tuhan itu? Ya. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Kemudian saudara membaca selanjutnya, ada 69 masa, atau ada 60 kali atau 69 kali sudah digenapi. Ya. Ada sisa 1 kali 7 masa, itu ayat yang 27. Perhatikan. Ya, ayat 26 sesudah, sebentar dulu. Ayat 26, oke. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dan seterusnya, ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, tetapi pemusnahan yang telah sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ada 2 sesi atau 2 fase dalam 1 kali 7 masa terakhir. Itu fase 3,5 tahun. Pertama itu fase dahulu, itu perjanjian yang diikat antara si pemimpin antikris, si yang durhaka ini, ya, yang mengangkat diri sebagai Allah. Dia mengadakan perjanjian dengan Israel, ya. Nah, tetapi perjanjian itu diingkari pada pertengahan masa itu. Nah, setelah diingkari masuk kepada sisa atau bagian kedua, masa 3,5 tahun. Nah, itu masa puncaknya penderitaan. Ya, itu 3,5 tahun. Nah, di manakah gereja? Gereja sudah tidak ada lagi. Yesus sudah datang menjemputnya. Orang bertanya, kalau begitu, ada di mana gereja waktu Yesus datang? Rapture atau disingkirkan, istilahnya, disingkirkan kemana? Ya, Alkitab tidak memberikan jawaban secara eksplisit, tetapi Alkitab memberikan satu kepastian. Yesus sendiri mengatakan, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Siapakah kamu ini? Pengikut-pengikut Kristus.
Siapakah pengikut Kristus itu? Adalah Kristen atau gerejanya. Jadi Yesus mau bawa kemana, itu terserah Yesus. Ya, kita ikut sajalah. Syukurlah kita sudah diluputkan dari masa tribulasi tersebut. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih. Luar biasa. Semoga sudah dapat menjawab pertanyaan dari penanya tadi yang namanya tidak terlihat, tetapi kami yakin operator bisa melihatnya. Kalau begitu kita lanjutkan kembali dengan bagian berikutnya, Pastor Jerry, bagian dari pemaparan berikutnya, sambil kita menunggu juga interaksi dari para peserta. Mungkin perlu diperdalam lagi, ya silakan. Oke. Jadi begini, ada banyak spekulasi atau tafsiran-tafsiran yang keluar dari konteks ya gereja sebagai milik Kristus. Ada istilah yang sudah dicabut keluar tentang gereja. Ada orang bilang ada gereja setan, ada gereja palsu, ada bla 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 ya. Tetapi pemahaman gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang seperti tertulis dalam Alkitab, yaitu orang-orang berdosa yang dipanggil Yesus Kristus secara khusus, dipisahkan, ya. Kita dipisahkan, dikuduskan. Ya. Jadi pemahaman gereja atau Kristen yang sesungguhnya seperti itu, ya, dipanggil nama pribadi lepas pribadi, ya, karena telah ditentukan, ya. Jadi Kristus tidak datang menawarkan anugerah, tidak, ya. Tadi disinggung oleh Pastor David Korengkeng bahwa orang yang bisa lolos dari masa tribulasi atau masa kesusahan besar atau hari Tuhan itu hanyalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, banyak orang yang menolak ini. Banyak justru pendeta-pendeta, pemberita-pemberita ya Injil dalam tanda petik, ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus menawarkan kalau siapa mau percaya, ya dia diselamatkan. Ya. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa orang bisa percaya karena dianugerahkan. Dan itulah yang disebut gereja. Orang-orang pilihan. Ya. Sehingga kita tidak bisa menyamar masuk. Ya. Coba kita lihat dulu di Yudas 4. Yudas 4. Apa indikasinya? Ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Ya, masuk menyelusup. Nanti akan dibawakan suatu materi atau topik yang luar biasa oleh Pastor David Korengkeng next week, ya. Ini akan menyinggung banyak orang, tetapi inilah kebenaran firman, ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Ya. Banyak orang protes tentang kasih karunia. Ya, apalagi penyebutan hyper grace, banyak orang jadi sakit gigi, sakit kepala, ya puyeng, ya tiba-tiba mual, ya nek, ya langsung balik menyerang. Kasih karunia itu sesat. Apa hyper grace itu sesat. Ya. Nah, ini orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia, orang-orang menyusup dalam bahasanya Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18-19, Yohanes mengatakan bahwa akan datang
seorang antikris. Sekarang sudah banyak antikristus. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Nah, tidak sungguh-sungguh berarti palsu. Ya, saya mau kasih tahu yang palsu-palsu dimanapun engkau bersembunyi, ya suatu saat akan dipisahkan, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa alang-alang akan dipisahkan dari yang gandum, kambing akan dipisahkan dari domba, atau domba dipisahkan dari kambing, dan memang akan datang masanya mereka itu akan muncul, ya. Biar yang palsu-palsu itu menyamar sedemikian rupa sampai-sampai kelihatan terlalu keaslian, malah aslinya jadi kalah, berkilauan, tidak akan lolos dari hari Tuhan. Ya, hanya orang-orang pilihan saja yang pasti lolos atau tidak akan masuk pada hari Tuhan tersebut. Ya, mari coba kita lihat sebelum saya kembalikan ke studio. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah pasal 13 ayat 48. Ya, Kisah 13 ayat 48. Oke. Menarik ya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Waktu mendengarkan khotbah dari para rasul, ya Paulus menyampaikan kebenaran Injil kasih karunia kepada ada beberapa orang atau sekumpulan orang yang kafir. Nah, orang kafir mendengarkan itu, semua orang kafir mendengarkan itu, Alkitab mengatakan menjadi percaya. Kenapa menjadi percaya? Karena Alkitab coba perhatikan, semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya coba memberikan contoh praktis yang bisa diterima dengan akal sehat. Seandainya Pastor David Korengkeng berkhotbah di dalam satu KKR, diundang banyak orang dari yang tidak percaya atau orang-orang kafir. Contoh saja sekitar 100 orang. Khotbah, bertobatlah kamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Ya, ada 100 orang kafir mendengarkannya. Tetapi kemudian hasil akhirnya ada 20 orang kafir menyerahkan hidup mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Pertanyaan praktis, mengapa yang 80 tidak menjadi percaya? Padahal mendengarkan khotbah yang sama pada waktu yang sama. Alkitab menjawab, karena yang 20 orang itu telah ditentukan untuk hidup yang kekal, sehingga mereka percaya. 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas, urusan keselamatan ini mutlak adalah urusan Tuhan, absolut urusan Tuhan. Tidak ada yang bisa ditambahkan pada keselamatan. Jadi Yesus tidak datang untuk menawarkan keselamatan. Kalau Yesus menawarkan keselamatan, maka dia pantas disebut sebagai juru tawar keselamatan, bukan juru selamat. Ya. Jadi perhatikan, lihat ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Jadi janganlah kita berusaha memanipulasi atau memodifikasi firman Tuhan sesuai dengan mau-maunya kita. Ya, Yesus tidak pernah menawarkan keselamatan. Yesus memberikan keselamatan. Itu anugerah. Ya, Paulus mengatakan, kalau kasih karunia ditambahkan dengan setitik kebenaran manusia, maka itu bukan lagi kasih karunia. Saya kembalikan ke Pak Erik. Disilakan.
Ya, terima kasih Pastor, dan juga sudah menyinggung para penyusup-penyusup yang yang bersembunyi dimanapun juga. Saya pinjam istilah Pastor itu, ya istilah yang menarik. Ya. Masih terkait dengan para penyusup ini, saya ingin kembali ke Pastor David, semacam minta pertanggungjawaban bercandanya ya, karena Pastor David tadi yang pertama kali mengatakan mengenai rapture. Baik, kalau Pastor David bisa mengelaborasi sedikit mengenai rapture sehingga memberikan terang bagi para pemirsa sekalian. Kami persilakan Pastor David. Oke. Jadi saudara-saudara, rapture ini saya tidak akan mengelaborasi terlalu jauh, tapi saya ingin mengatakan begini. Rapture itu khusus. Rapture itu khusus karena buat orang yang khusus juga. Siapa mereka? Orang-orang yang ditentukan. Seperti Pastor Jerry mengatakan bahwa ya, kita sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4. Dan juga sekarang ini, saudara-saudara, rapture ini waktunya khusus. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika ini, ya 1 Tesalonika pasal 5 di situ dijelaskan secara rinci. Dia datang seperti pencuri tadi. Terus kemudian orang-orang semuanya mengatakan damai dan aman. 1 Tesalonika 5 ayat 3, damai dan aman. Tetapi tiba-tiba itu berbalik 180 derajat. Yang umat pilihan yang ditentukan untuk selamat langsung diangkat oleh Tuhan, sementara yang mengatakan aman, dan mungkin seperti yang yang moderator pakai kata itu, si penyelusup-penyelusup ini yang tidak kentara atau bagian-bagian orang tertentu yang kelihatannya soleh, katakanlah seperti itu. Mungkin juga ada di dalam gereja, mungkin juga seorang pemberi atau seorang pemberita. Nah sekarang kan yang lagi kuat ini adalah seorang pemberi dan pemberita, seperti itu. Yang lagi disanjung-sanjung hari-hari ini adalah seorang pemberi dan pemberita. Dan mungkin juga orang tersebut adalah bukan umat pilihan. Dan hari itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, ya, itu jadi berbalik dan akhirnya mereka mengalami penghukuman yang dahsyat karena itu datangnya tiba-tiba. Ya, kalau dikatakan ayat ini mereka ditimpa oleh kebinasaan luar biasa. Tapi kita sudah tidak ada lagi di situ, orang umat-umat pilihan tidak lagi ada di situ, umat-umat pilihan sudah diangkat, ketemu Tuhan, dan yang merasakan penderitaan ini, yang merasakan kebinasan ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk ditimpa kebinasaan. Saya kira itu saja yang saya patut tambahkan soal soal rapture ini. Jadi saya ulang sekali lagi. Nanti kalau kita baca di dalam, saya tambah sedikit lah. Di dalam 1 Tesalonika tadi di pasal 4 ayat 11 bahwa yang di rapture adalah umat-umat pilihan. Di situ tidak ada ditulis saya minta maaf ini yang dari gereja karismatik. Dulu kan ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau tidak penuh dengan Roh Kudus dia tidak diangkat. Seperti itu. Ya. Karena di situ tidak ditulis penuh Roh Kudus. Yang ditulis di situ adalah orang yang percaya atau umat pilihan. Ya, tidak ada indikasi penuh Roh Kudus di situ. Indikasinya atau indikatornya adalah, ukurannya adalah orang-orang percaya atau umat pilihan. Itulah yang diangkat menurut pasal 1 Tesalonika 4 tadi, mulai ayat 11. Di situ dijelaskan demikian. Jadi tidak ada ukuran-ukuran lain yang mengakibatkan kita di rapture. Ukurannya adalah percaya, terima Tuhan. Kalau percaya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yang sudah diselamatkan, yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itulah yang diangkat Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau ada gereja tertentu yang menambahkan, itu tidak ada di dalam Alkitab. Mempluskan, menambahkan harus penuh Roh Kudus, harus berbahasa lidah, harus bla 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 dan sebagainya, saya kira tidak ada itu.
yang Alkitab tuliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, atau dengan kata lain orang yang percaya kepada Tuhan, dan bukan penyelusup tadi. Karena warnanya sudah jelas, dia domba, kalau dia binatang, dia apa namanya, gandum, Ilalang. kalau dia tumbuhan, ya kan? Atau anggur, gitu. Ya, kalau dia tumbuhan, jadi sudah jelas, dia berbuah. Dan di dalam Matius pasal 7 sudah jelas, dia berbuah. Jadi kalau anak Tuhan, maksudnya yang mengalami rapture nanti, itu orang yang berbuah. Gitu loh. Ya, bukan orang yang mengadakan mujizat. Orang yang dalam tanda kutip tadi yang ada ciri-cirinya yang sekarang lagi tren lah. Tidak seperti itu, saya kira seperti itu. Ya, saya akan dimarahin orang banyak kalau saya terlalu banyak memberikan yang lain yang tidak dipilih tadi kan, saya kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan, Pak. Ya, luar biasa sekali, Pastor Hafid. Terima kasih atas penjelasan mengenai rapture-nya juga. Jadi, kalau saya boleh menyinggung juga bahwa rapture-nya itu adalah hak prerogatif Tuhan, tidak bisa ditambah-tambahkan oleh siapapun juga, dengan ciri-ciri apapun juga. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat sudah ada penanya, kalau tidak salah dari Saudara Fidelis Riyadi. Mohon Pak Operator, Pak Stanley Sepang bisa menampilkannya lagi. Ya, ada pertanyaan dari Saudara Fidelis Riyadi ini. Jika demikian, apakah itu berarti semua gereja tidak akan masuk ke dalam hari Tuhan? Pertanyaan yang tepat sekali dengan topik kita, dan mari kita dengarkan apa jawaban atau penjelasan dari Pastor Jerry. Kami persilakan, Pastor Jerry. Ya, terima kasih untuk pertanyaan smart. Ini memang mewakili banyak orang seperti yang sudah ditanyakan ini. Ya, apakah semua gereja? Ya, kalau kita melihat kepada terminologi gereja menurut Alkitab atau menurut Yesus Kristus sendiri, maka semua gereja tanpa kecuali ya tidak akan masuk dalam hari Tuhan atau tribulasi. Mari kita lihat dulu tujuan apakah Yesus membangun, membentuk gereja, memanggil gereja. Matius 16 ayat 18. Ya, karena memang dunia ini selalu dipenuhi oleh kepalsuan, jadi akhirnya mengganggu banyak orang Kristen punya pikiran. Terganggu, iman pun sampai terganggu, ya, goncang kancing. Pertanyakan apakah gereja, semua gerejanya enggak. Nah, aku pun berkata kepadamu, kata Yesus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah tujuan gereja. Ya, ini sudah jelas. Tidak bisa dimodifikasi. Gereja dipanggil untuk dirapturekan, disingkirkan pada masa yang sukar, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Jelas sekali Yesus bilang. Dan gereja tidak bisa rapture sendiri. Ya, dia perlu Yesus kepada gerejanya. Gereja diselamatkan oleh Yesus Kristus, disingkirkan oleh Yesus Kristus. Jadi marilah kita kembali, jangan suka memodifikasi, memanipulasi, suka rubah-rubah. Artinya, kalau sudah tulis gereja, is gereja, bukan organisasi gereja. Kalau organisasi gereja itu tidak alkitabiah, karena dibentuk oleh manusia. Gereja dalam pengertian yang sesungguhnya, itu adalah perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Setiap pribadi kita dipanggil keluar dari hitamnya dosa, dari keadaan berdosa, ya, dipanggil dengan suara nyaring, disebutkan namanya, dicatat dalam buku kehidupan, kemudian kita diberi tugas untuk memberitakan kabar baik. Ya, itulah gereja. Nah, dengan kata lain, gereja juga disebut sebagai Kristen.
Kristen artinya pengikut Kristus. Ya. Jadi kalau dipersetkan menjadi Kristen KTP itu berarti produksi agama. Ya. Ada banyak orang beragama Kristen, tetapi perhatikan, yang disebut Kristen itu benar-benar pengikut Kristus. Itu adalah gereja. Ya. Dan kita tidak berurusan dengan yang beragama Kristen untuk urusan kerajaan sorga. Untuk urusan hidup yang kekal. Bukan KTP Anda mencatat nama Anda beragama Kristen. Tapi apakah benar-benar Anda Kristen, pengikut Kristus? Kalau Anda Kristen, pengikut Kristus, Anda pasti gereja. Ya, kami mohon maaf atas nampaknya koneksi Pastor Jerry sedang mengalami masalah. Kita tunggu beberapa saat apakah Pastor Jerry bisa segera kembali terhubung dengan kita semua di studio. Kita bersabar sedikit beberapa saat karena sambil berharap bahwa putusnya koneksi ini tidak akan berlanjut lama. Namun dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pastor Jerry, nampaknya jawaban sudah bisa cukup terjawab bagi Saudara Fidelis Riyadi, apakah semua gereja tidak akan masuk ke dalam hari Tuhan. Sambil menunggu Pastor Jerry terhubung kembali, kami persilakan kalau Pastor David juga akan menanggapi ataupun melengkapi penjelasan Pastor Jerry mengenai pertanyaan Saudara Fidelis Riyadi. Apakah berarti semua gereja tidak akan masuk ke dalam hari Tuhan? Silakan, Pastor. Pertama saya mau mengatakan begini. Tadi definisi gereja sudah dijelaskan oleh Pastor Jerry. Ya, gereja. Jadi bukan organisasi gereja. Tapi tubuh Kristus yang dipilih, tubuh Kristus yang menerima kasih karunia yang dari Tuhan, tubuh Kristus yang ditetapkan oleh Tuhan, yang tidak mengalami alam maut tadi seperti yang sudah dijelaskan dan dikutip ayat. Terlebih lagi, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya, mungkin saya sudah berulang-ulang tadi sudah katakan kepada saudara, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 ini sudah jelas sekali. Karena kalau kita lihat urut-urutannya tentang hari Tuhan, saudara-saudara disimpulkan di situ, ya, bahwa Allah, Tuhan itu tidak menetapkan kita atau gerejanya ini untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara sudah jelas bahwa tidak akan mungkin gereja itu masuk ke dalam masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Karena peruntukannya beda, seperti saya katakan tadi bahwa tribulasi adalah untuk penghukuman, untuk penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Dari satu sisi. Sisi yang kedua adalah Israel dengan tujuan Tuhan tersendiri, yaitu pemurnian terhadap bangsa Israel. Seperti itu. Jadi jelas bahwa tribulasi itu tujuannya adalah untuk penghakiman, untuk pembinasaan, kalau di sini dikatakan seperti itu, untuk terima murka daripada Tuhan, untuk terima pembalasan dari Tuhan atas kekejian, atas dosa bagi orang-orang yang tidak terpilih tadi. Sebaliknya juga ada bangsa Israel di sana yang terima pemurnian. Seperti itu. Jadi tribulasi untuk itu. Sementara gereja Tuhan itu tidak masuk di dalamnya. Seperti itu. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan. Ya, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih sudah semakin diperjelas lagi bahwa sudah demikianlah yang dinyatakannya. Baik, kita lihat sudah ada penanya lagi, Saudara Nolfi Daud. Apa kalau begitu perbedaan paling jelas antara hari Tuhan dan kedatangan Tuhan?
Pak Bapak Operator, apakah Pastor Jerry sudah bisa terhubung kembali? Ya. Sudah. Oh, Pastor Jerry sudah bisa suaranya? Atau masih keadaannya masih statis? Ya, kalau begitu kami minta tolong kepada Pastor David, karena ini untuk membedakan hari Tuhan dan kedatangan Tuhan. Ini pertanyaan dari Saudara Nolfi Daud. Kami persilakan Pastor David. Oke, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Jerry bahwa hari Tuhan itu menunjuk kepada tribulasi. Hari Tuhan itu menunjuk kepada penghukuman. Hari Tuhan itu menunjuk kepada penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sementara kedatangan Tuhan itu adalah buat umatnya. Gitu loh. Saya ulang sekali lagi, kedatangan Tuhan itu buat umatnya. Merapture. Mengangkat umat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Saya kira cukup jelas. Saya tidak akan memelintir supaya tidak terjadi salah interpretasi atau salah tafsir terhadap hal ini. Saya cuma mau mengatakan kepada saudara ini yang menanyakan Nolfi Daud bahwa hari Tuhan itu untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau yang dikatakan tadi oleh Pastor Jerry tribulasi, hari penghukuman, hari penghakiman buat mereka. Ya, maksud saya penghakiman di sini adalah mereka ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menerima penghukuman yang dahsyat yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah hari Tuhan. Sementara kedatangan Tuhan adalah hari di mana Tuhan datang untuk umat-umatnya. Untuk apa? Untuk merapture. Ya, merapture, ketemu Tuhan di angkasa. Saya kira cukup jelas. Ya. Dan dikatakan di dalam bagian ini, di dalam ayat-ayat ini nanti saudara baca, ayat-ayatnya itu dari pasal 4 ke pasal 5 di dalam 1 Tesalonika. Nanti saudara di situ jelas sekali. Nanti kalau saya bacakan pada malam hari ini, kita habis waktu kita untuk hal itu. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa di dalam 1 Tesalonika 4 mulai ayat 11 sampai 1 Tesalonika 5, di situ dijelaskan tentang perbedaan antara hari Tuhan dan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Haleluya. Luar biasa sekali, sudah tersambung, dan bagian terakhir tadi saya harap Pastor Jerry juga sudah mendengarkannya sesehubungan dengan pertanyaan Saudara Nolfi Daud. Jadi sudah semakin jelas bahwa hari Tuhan itu untuk penghakiman, untuk hukuman kepada para penyusup dan juga mereka yang tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu juga berarti pemurnian bagi bangsa Israel sendiri, sedangkan kedatangan Tuhan adalah untuk orang-orang yang sudah dipilihnya. Pastor, kita sudah memasuki segmen terakhir. Silakan Pastor ingin melengkapi ataupun menambahkan apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Saudara Nolfi Daud ini, sekaligus merangkum keseluruhannya topik kita pada sore hari ini yang sangat menarik. Kami persilakan Pastor Jerry. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi saya awal menyebut ada 3 term yang perlu dipahami: gereja, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan hari Tuhan. Dan sudah dijelaskan secara komprehensif ya oleh kami berdua ya dengan Pak Pastor David. Kedatangan Tuhan, saya hanya menegaskan lagi, kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menepati apa yang sudah dijanjikannya kepada orang-orang percaya. Yaitu janji pada murid-muridnya pada waktu itu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu pergi sehingga dimanapun aku berada, kamu pun berada. Dan ini kedatangan Tuhan Yesus adalah menepati janjinya. Dan sekali lagi gereja, di kesimpulannya gereja tidak akan masuk dalam hari Tuhan. Yang masuk dalam hari Tuhan, masa tribulasi adalah untuk Israel. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam
Daniel 9 24 sampai 27. Dan orang-orang yang tidak ditentukan untuk hidup yang kekal, mereka akan memasuki hari Tuhan. Ada dua kabar, yaitu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik bagi gerejanya tidak akan masuk dalam hari Tuhan yang dahsyat itu, ya, hari masa tribulasi, masa kesusahan besar. Dan kabar buruk bagi mereka yang ada di luar Kristus, yang menjadi penyusup-penyusup, ya. Mereka bukan asli, palsu-palsu, ya. Itu menjadi kabar yang buruk. Saya ingin kunci dengan Yohanes 6 ayat 36 sampai 40. Ini kabar baik, Injil kasih karunia. Percayalah, ya, orang Kristen, percayalah, ini kabar baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya, kalaupun Anda akhirnya kena ini, Anda pasti pulang ke surga. Yakinlah itu. Oke. Tetapi aku telah berkata kepadamu, Yohanes 6, ya, oke. Semua yang diberikan Bapa, ayat 37 mulai, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya, ia tidak akan masuk ke dalam hari kesusahan besar itu, hari Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Des, kalau ada satu gereja masuk ke masa kesusahan besar, berarti itu hilang. Dan tidak tahu Yesus mau pertanggungjawabkan seperti apa. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Diulangi lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku, yang melihat anak dan yang percaya kepada anak, kepadanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Percaya kepada Yesus, menerima hidup yang kekal. Ya. Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 8 ayat 28. Ini kabar baik. Ya. Maka kata Yesus, Yohanes 10 ayat 28, maaf Pak. Yohanes 10 ayat 8, maaf. Agak keseleo ingatan sedikit. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, ini kabar sukacita, kabar gembiranya. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan sepihak keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu next week. Haleluya. Salam Hyper Grace. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Jerry Elim dan juga kepada Pastor David Korengkeng atas apa yang sudah diajarkan kepada kita semua. Apakah gereja akan masuk ke dalam hari Tuhan, dan semoga dengan penutupan ini kita juga semua semakin percaya dan semakin besar semangatnya dalam menghadapi masalah pandemi ini, bahwa kita hilang, tetapi akan dibawa bersama-sama dengan Yesus Kristus berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam Hyper Grace, dan nanti kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu depan.
pada jam yang sama, jam 17.00. Namun kami perlu menyampaikan pula bahwa pada setiap hari Rabu akan diadakan pada jam yang sama, jam 17.00, acara yang namanya Cermin Kebenaran. Cermin Kebenaran lebih akan menyoroti dinamika kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, sehubungan dengan topik-topik apa yang sedang aktual dalam kehidupan sehari-hari, dan akan lebih banyak interaksi yang diharapkan dari para pendengar selanjutnya. Untuk itu, ya, baik Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah dengarkan sama-sama kabar baik, kabar sukacita yang menguatkan iman kita. Biarlah Roh Kudus Yesus yang ada di dalam kita, Immanuel, dia terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan mengaruniakan roh hikmat dan pengetahuan bagi kita yang mau belajar seperti seorang murid, semua hanya untuk kebesarannya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia saja yang dipuji, diagungkan, dan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, itu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kehendaknya saat ini dan telah campur tangan rangkaian acara sampai pada saat ini. Tuhan Yesus juga memberkati para pemateri, memberkati moderator, memberkati multimedia, dan seluruh jemaat yang sudah bergabung dalam CBS Online saat ini. Saya akan akhiri perjumpaan kita dengan lagu pujian. Haleluya, kita bersyukur. Pastikan Anda kembali bergabung dengan kami CBS Online minggu depan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom, salam Hyper Grace, selamat malam, sampai jumpa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa yang telah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau karuniakan bagi kami, waktu, bahkan anugerah yang Kau telah berikan. Kami bersyukur Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, sebab Engkau terlalu mengasihi kami, melimpah-limpah kasih yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah saat ini. Kami boleh belajar bersama dalam CBS Online. Kami percaya Yesus sendiri sudah campur tangan. Engkau Immanuel terus bekerja sampai pada waktunya Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu, waktu-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Yesus.
Kami akhiri persekutuan ini, kami alaskan dengan penuh ucapan syukur, rasa terima kasih, penghormatan dan pengagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan.